Oke, teman-teman saya mulai aja ya. Mohon maaf kalau nanti mungkin sesekali kedengaran suara anak saya. Soalnya suami saya belum pulang. Jadi saya bertigaan aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya teman-teman. Di 2 minggu ke belakang kita sudah bahas bakteri ya. Hari ini kita akan masuk ke organisme baru, yaitu adalah virus. Seperti biasa, teman-teman presentasi dulu, kemudian kita diskusi tanya jawab, kemudian baru setelah itu saya menjelaskan. Gitu ya teman-teman. Ya, boleh langsung dimulai aja kalau udah ada Romli dan juga Arifnya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Romli ingin menjelaskan tentang materi virus. Apa itu virus? Virus berasal dari istilah Yunani, yakni venom yang artinya racun. Virus merupakan jenis parasit mikroskopik yang memiliki kecenderungan untuk menginfeksi sel organisme tertentu. Struktur partikel virus secara umum tersusun atas elemen genetik atau genom dengan kandungan salah satu jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Keduanya memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu berbeda di dalam tubuh inang atau intraseluler dan di luar tubuh inang atau ekstraseluler. Sejarah virus. Sejarah virus pertama ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883 setelah seorang ilmuwan asal Jerman menemukan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Kemudian Meyer mengekstraksi getah tersebut, lalu ia menyemprotkan ke tembakau yang masih sehat, kemudian tembakau tersebut mengalami bintik-bintik. Yang kedua, Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892, ilmuwan asal Rusia melakukan hal yang sama dengan Meyer, menyaring daun hasil dan hasil sama. Tembakau yang sehat disemprotkan ke tembakau yang sehat itu disemprotkan oleh hasil saringannya, kemudian tembakau itu menjadi sakit. Yang ketiga ada Martinus Beijering pada tahun 1896, merupakan ilmuwan asal Belanda dengan penemuan suatu partikel yang berukuran kecil yang dapat bereproduksi pada tanaman tetapi tidak tumbuh pada medium pertumbuhan bakteri. Sehingga Martinus menyimpulkan bahwa partikel kecil hanya dapat menempel makhluk hidup yang diserangnya. Yang keempat itu ada Wendell M. Ilmuwan Amerika berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit tembakau pada tahun 1935. Penyakit tersebut diberi nama tobacco mosaic virus atau TMV. Kemudian ada ciri-ciri virus. Yang pertama, virus bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Yang kedua, memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Ketiga, virus bersifat seperti benda mati. Contohnya tidak dapat melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar hidup. Yang keempat, berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 300 nm. Yang keempat itu ada bentuk virus. Bentuk virus cenderung bervariasi, baik dari sisi ukuran, komposisi kimiawi penyusunnya, maupun bentuknya.
Bentuk umum virus bulat, memanjang, oval, silindris, serta menyerupai huruf T. Sedangkan virus sangat kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan bakteri, sehingga hanya dapat terlihat melalui jenis mikroskop elektron. Susunan tubuh. Yang pertama itu ada kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya itu dilindungi oleh kapsid. Yang kedua, kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid terdiri beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Yang ketiga, asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya RNA dan DNA saja. Asam nukleat inilah yang intinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Yang keempat itu leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang kelima, ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor, lempeng dasar. Fungsi ekor menempel pada inang. Klasifikasi virus. Yang pertama berdasarkan asam nukleat atau DNA atau RNA berantai ganda atau tunggal di dalam tubuhnya. Yang kedua berdasarkan ukuran dan morfologinya termasuk virus dengan tipe simetri kapsid. Yang ketiga berdasarkan keberadaan enzim spesifik di dalam tubuhnya, terutama enzim polimerase, RNA dan DNA yang berperan penting dalam proses replikasi. Yang keempat berdasarkan identifikasi genom. Yang kelima berdasarkan kepekaan terhadap unsur senyawa kimia tertentu dan kondisi fisiknya. Berdasarkan cara penyebaran alaminya. Yang ketujuh berdasarkan gejala-gejala yang ditimbulkan pada setiap infeksinya. Yang kedelapan berdasarkan selubung yang melingkupi tubuhnya. Yang kesembilan berdasarkan jumlah kapsomernya pada jenis virus ikosohedarial serta klasifikasi virus berdasarkan ukuran diameter nukleokapsidnya untuk jenis virus helicoidal. Replikasi virus. Replikasi virus adalah proses pembentukan untuk memperbanyak komponen-komponen virus. Proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh virus di dalam sel inang, karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Yang pertama, pelekatan. Tahap replikasi virus yang pertama adalah pelekatan atau attachment. Proses ini terjadi ketika protein virus pada kapsid atau selubung fosfolipid berinteraksi dengan reseptor spesifik pada permukaan sel dalam tubuh inang. Di tahap ini akan terjadi proses perubahan struktural pada virus. Yang kedua, penetrasi. Tahap replikasi virus selanjutnya adalah penetrasi. Setelah proses pengikatan, partikel virus akan dibawa langsung ke dalam sel. Prosesnya dikenal dengan sebutan penetrasi. Beberapa DNA virus juga dapat memasuki sel inang melalui endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Yang ketiga, pelepasan selubung. Pelepasan selubung menjadi tahap replikasi virus selanjutnya. Pelepasan selubung adalah proses pemisahan fisik asam nukleat dari komponen struktural luar virus. Tujuannya agar asam nukleat tersebut dapat berfungsi. Dalam prosesnya, pelepasan selubung membutuhkan pH asam dalam endosom. Di tahap ini, kapsid virus dihilangkan dan diganti oleh enzim virus atau enzim inang yang melepaskan asam nukleat genom virus. Genom dilepaskan sebagai asam nukleat bebas atau picornavirus atau sebagai nukleokapsid atau reovirus. Prosesnya bisa terjadi secara bersamaan atau setelah proses penetrasi selesai. Yang keempat, replikasi. Genom virus yang dilepaskan dan tidak tersalur transkripsi atau translasi genom virus dimulai. Tahap replikasi virus ini sangat berbeda antara virus DNA dan RNA, serta virus dengan polaritas asam nukleat yang berlawanan. Proses ini memuncak dalam sintesis de novo protein virus dan genom.
Yang kelima, perakitan. Setelah sintesis de novo genom virus dan protein virus akan dibungkus dengan genom virus yang baru direplikasi. Protein tersebut akan dibentuk menjadi virion baru yang siap dilepaskan dari sel inang. Tahap replikasi virus ini bisa juga disebut sebagai proses pematangan. Yang keenam, pelepasan virus. Tahap replikasi virus yang terakhir adalah pelepasan virus. Sejauh ini ada 2 metode pelepasan virus, yaitu lisis atau tunas. Ini penjelasan masing-masing. Yang pertama, lisis. Metode ini menghasilkan virus dari kematian sel inang yang terinfeksi. Jenis virus ini disebut dengan sitolitik. Contohnya adalah variola mayor yang dikenal sebagai cacar air. Yang kedua, tunas. Metode ini menghasilkan virus baru dari proses pelepasan sel inang yang bertunas. Jenis virus ini disebut dengan sitopatik. Contohnya adalah virus influenza. Jenis virus ini biasanya tidak membunuh sel yang terinfeksi. Bagaimana virus menginfeksi? Akan selalu ada 3 pihak yang saling mempengaruhi dalam proses infeksi, yaitu agen, virus, inang, manusia, dan lingkungan. Manusia dan perilakunya sangat bisa mempengaruhi keadaan lingkungan yang akhirnya juga berpengaruh terhadap kemungkinan proses infeksi virus. Jika ketiga pihak dalam kondisi kesetimbangan, tidak akan terjadi masalah kesehatan dan penyakit. Virus hanya bisa masuk ke tubuh manusia dengan syarat tertentu. Secara umum, jika kita menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan, tentu kesehatan tubuhnya terjaga dan tidak akan mudah dimasuki kuman, termasuk virus. Ternyata kebersihan yang dimaksud bukan hanya kebersihan fisik, tapi juga psikologis atau jiwa atau mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki persepsi atau pandangan dan karakteristik mental negatif menekan daya tahan imunitas tubuh. Jadi pertahankan pola pikir positif dan jangan lupa untuk menemukan kebahagiaan dalam setiap situasi. Sehingga kita banyak bersyukur. Ungkapan Bapak Ketua Dunia Ibnu Sina atau Avicenna, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal kesembuhan. Namun, ada kondisi yang mengakibatkan seseorang menjadi lebih rentan terinfeksi, misalnya bayi, ibu hamil, dan lanjut usia. Pintu masuk virus bergantung pada jenisnya. Umumnya virus masuk melalui saluran pernafasan dan pencernaan atau bagian tubuh yang memiliki membran mukosa lain, seperti organ penglihatan, mata, membran mukosa atau selaput lendir. Adalah lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Sekian, dilanjut. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Dari tadi yang presentasi Arif doang atau ada Romlinya ya? Kenapa, Bu? Tadi yang presentasi Arif doang atau ada Romlinya tadi? Berdua, Bu, lagi bareng. Terus Ada saya sama ada Romli. Kenapa nggak dinyalain kameranya? Naik banget di sini, Bu. Kenapa? Jaringan, Bu. Jaringan. Ya kan salah satu lah, yang kan kedua kan? Ya, Bu. Sorry, Bu. Maaf. Silakan, teman-teman kalau ada pertanyaan. Ini mungkin karena saya nggak tahu ya, karena ini laki-laki yang buat ya. Kenapa semuanya cuma tulisan aja dari tadi, dari slide pertama? Nggak ada gambar virusnya, yang ada malah gambar burung, gambar balon udara, ya kan, gambar matahari gitu kan. Mana gambar virusnya, Romli? Udah. Ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya.
kan Romli, makanya besok-besok kalau bikin PPT itu ada gambarnya. Jadi nggak ada yang tanya tuh. Iya, Bu. Saya nggak tahu apa emang nggak tanya itu emang karena udah paham banget atau malah nggak tahu tadi Romli ngejelasin apa aja. Ya mungkin slide-nya ya tunjukin. Oke, ya udahlah kalau misalnya emang nggak ada pertanyaan teman-teman nggak apa-apa. Boleh ditutup aja nggak apa-apa. Tutup aja bingung kan siapa yang ngomong kan? Ampun. Sekian dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, jadi kan kalian udah satu semester lalu kan kalian presentasi juga kan? Ya ada perbaikan gitu loh maksudnya. Kan virus itu banyak kan maksudnya. Gambarnya pasti banyak. Minimal ada lah itu struktur gambar virus yang ada kepala, leher, ekor. Itu nggak ada sama sekali gitu kan. Sama sekali nggak ada gambarnya. Jadi teman-teman kebayang nggak virus itu yang kayak gimana? Ya. Oke, sebentar. Sebentar ya teman-teman. Oke, baiklah. Jadi kita langsung aja ya teman-teman. Sebenarnya materi ini sedikit sudah kita pernah bahas di biologi sel lalu, ya kan, di macam-macam organisme, ya kan, dan sudah ada termasuknya virus di dalamnya. Ya, jadi materi ini kita perdalam sedikit ya dari materi yang ada di biologi sel. Ya, oh ya materi belum saya kirim. Pak, sini ya. Oke, jadi sebelum berlanjut, kita masuk dulu ke pengertian virus ya. Jadi virus itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah venom ya. Venom yaitu artinya adalah racun. Nah, kemudian virus itu adalah parasit mikroskopik yang memiliki kecenderungan untuk menginfeksi sel organisme biologis tertentu. Ya. Kemudian berbeda dengan organisme lainnya, virus itu cuma punya salah satu material genetik. Jadi DNA aja atau RNA aja. Ya. Kemudian virus tidak sama dengan makhluk hidup lainnya. Kayak kita nih manusia, hewan, tanaman, even tanaman sekalipun, even malah bakteri sekalipun, kita bermetabolisme. Membentuk energi, ya kan, atau mendapatkan energi. Kalau virus tidak. Ya. Itulah kenapa makanya virus juga bisa dibilang dia adalah aseluler. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia ciri-ciri makhluk hidup itu kurang. Ada beberapa hal yang tidak dimiliki oleh virus, makanya dia tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Gitu. Ya, karena emang dia nggak bermetabolisme teman-teman. Jadi emang dia cuma bereplikasi doang aja, gitu.
Ya, kemudian keseluruhan partikel yang sedang berada di luar inang terdiri dari kandungan asam nukleat yang dilengkapi oleh protein, itu namanya adalah virion. Nah, virion ini nggak akan bisa melakukan aktivitas biosintesis apapun sebelum memasuki tubuh inang. Gitu ya. Nah, bedanya juga dengan organisme yang lain, nah virus ini kalau sudah masuk atau berhasil ke dalam sel inang, nanti dia akan mengambil alih setiap aktivitas inang dan menghasilkan komponen baru yang merupakan pembentuk virus. Ya, jadi itu adalah salah satu pembeda antara virus dengan mikroorganisme lain atau organisme yang lainnya, yang patogen, gitu ya. Oke, nah ini teman-teman karakteristik virus tadi ya, bisa diterjemahkan sendiri kok, bahasanya mudah. Jadi dia adalah obligat intraseluler. Jadi di parasit obligat intraseluler. Jadi dia parasit, ya parasit obligat. Kemudian dia berada di dalam sel, bakteri, protozoa, fungi, alga, tanaman, dan hewan, dan bahkan manusia. Ya, ukurannya sangat kecil, kemudian dia bukan sel ya, strukturnya kompak dan ekonomis. Ya, kemudian dia tidak menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup memang. Ya, kemudian asam nukleatnya hanya DNA saja atau RNA saja, ya, tapi tidak keduanya. Kemudian molekul permukaan virus itu adalah bagian yang spesifitasnya tinggi untuk penempelan pada sel inang. Kemudian dia bermultiplikasi dengan mengambil alih kontrol dari sel inangnya, ya, jadi dari material genetik sel inangnya, dan mengatur sintesis dan pembentukan virus baru. Ya. Kemudian dia nggak punya enzim untuk metabolisme, dia nggak punya mesin untuk sintesis protein. Ya, that's why virus itu pakai mesin sintesis proteinnya inangnya. Ya, kemudian kita ke bentuk virus. Jadi virus itu bentuknya macam-macam, sangat bervariasi dari sisi bentuk, size, ya, ukuran, dan juga komposisi kimiawi penyusunnya. Ada yang bulat, memanjang, oval, ya. Ukuran virus sangat kecil ya. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan bakteri dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke susunan tubuh. Jadi yang pertama adalah namanya kapsid. Ya, jadi kapsid itu adalah lapisan yang membungkus keseluruhan tubuh virus dan berasal dari kandungan protein jenis tertentu. Fungsinya untuk apa? Pembentuk tubuh virus, melindungi virus dari kondisi lingkungan yang cenderung merugikan, dan mempermudah penempelan ketika terjadi upaya penembusan ke dalam sel ini. Gitu ya. Jadi kita gambar di belakang ya teman-teman. Kemudian berikutnya adalah isi. Isi ya, core-nya. Nah, jadi bagian virus yang letaknya berada di dalam kapsid. Jadi kapsid itu semacam coating gitu, ya. Kemudian di tengahnya itu ada yang namanya isi, yaitu adalah material genetik. Ya. Kemudian jadi setiap virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja di dalam tubuhnya. Jadi tidak mungkin keduanya. Ya. Asam nukleat tersebut sering bergabung dengan kandungan protein di dalam tubuh virus yang disebut nukleoprotein. Kemudian yang berikutnya ada kepala. Some virus itu ada beberapa yang punya kepala ya. Sebenarnya bagian kepala itu adalah bagian kapsid sebenarnya. Jadi kepala adalah bagian virus yang juga berisi DNA atau RNA yang dilingkupi bagian kapsid yang tersusun oleh satu unit protein atau kapsomer. Ya. Kemudian ekor. Beberapa virus punya ekor, teman-teman. Contohnya adalah bakteriofag. Kemudian jadi merupakan serabut virus berbentuk jarum yang fungsinya adalah untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang tertentu, ya. Oke, nah kemudian struktur tubuh virus itu terdiri dari dua jenis. Ada virus telanjang sama virus terselubung, bukan terselubung, niat terselubung ya teman-teman. Artinya apa? Jadi ada virus yang naked, jadi nggak ada sampulnya. Ada virus yang bersampul. Ya, sampulnya tersusun dari kandungan protein dan juga lipid. Nah, ini teman-teman bedanya naked virus sama envelope virus. Ya. Ini naked virus. Jadi teman-teman ini yang namanya kapsid ya, yang bentuk apa ini ya?
heksagon kah ini? Ya. Jadi ini adalah kapsid. Nah, kemudian di dalamnya adalah asam nukleat. Ya. Sedangkan ini adalah envelope virus. Jadi ada sampulnya lagi di luar kapsidnya, teman-teman. Ya. Kemudian ini di dalamnya ada kapsid, kemudian di dalamnya ada asam nukleat. Nah, biasanya virus yang punya envelope itu di envelope-nya itu ada yang namanya spike atau bahasa Indonesianya paku, ya. Jadi spike ini adalah faktor virulensi yang dimiliki oleh envelope virus. Ada yang tahu teman-teman contoh virus envelope apa? Ada yang tahu nggak? Coba Romli tahu nggak? Virus bersampul. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Oke, pertanyaan saya ganti. COVID-19 atau SARS-CoV-2 itu dia termasuknya naked virus atau envelope virus? Gimana? Gak ada yang tahu? COVID-19? Anybody? Envelope ya, Bu. Oke, ya envelope virus ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini adalah macam-macam bentuk virus. Yang bagian atas ini adalah virus RNA yang tidak bersampul dan bersampul. Ya, ini virus DNA, ini yang tidak bersampul, ini yang bersampul. Ya. Oke, nah ini sebenarnya jenis juga. Jadi kan tadi udah saya sebutin ada naked, ada envelope, satu lagi ada kompleks. Jadi kalau kompleks itu dibilang ada envelope-nya enggak, naked juga enggak. Pokoknya bentuknya lebih kompleks gitu ya. Enggak umum lah, enggak common gitu ya. Contohnya ini adalah poxvirus. Ini yang B adalah bakteriofag kayak gini. Ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini yang envelope virus, ini yang naked virus ya. Oke, nah jadi kalau teman perhatiin mungkin apa namanya? Ilustrasi bentuk virus itu seperti bangun ruang gitu, geometri. Ya, jadi ini contohnya adalah yang bentuknya icosahedral. Jadi adalah virusnya namanya adenovirus. Jadi bentuknya kayak gitu tuh kapsidnya. Gitu ya. Oke. Kemudian virus dibedakan juga berdasarkan material genetik. Ya, jadi ini kelas virusnya, virus DNA, virus RNA, sama retrovirus ya. Kemudian genomnya ada yang single strand DNA, ada double strand DNA, ya ada single strand RNA sama double strand RNA. Sebentar, teman-teman. Oke, kemudian ini ada yang retrovirus ya, yang bisa bolak-balik gini RNA atau DNA jadi RNA. Yang single strand itu contohnya adalah retrovirus, yang double strand itu contohnya adalah hepatnavirus. Oke. Nah, kemudian ini ya jadi nanti di bawah ada sih berdasarkan taksonomi. Jadi keluarganya virus itu belakangnya adalah Idae ya. Poxviridae, Herpesviridae itu family. Ya. Kalau genus itu biasanya ada nama virusnya. Ya. Orthopoxvirus, ya, varicella-virus gitu ya. Ini adalah virus DNA, teman-teman bisa dilihat ada apa saja. Yang ini yang virus RNA lebih banyak ya teman-teman, ya.
teman-teman bisa baca sendiri nanti. Oke. Kita masuk ke replikasi virus. Virus kan memang masuk ke dalam tubuh inang itu untuk melakukan replikasi atau memperbanyak diri, ya. Jadi yang pertama kali yang dilakukan oleh virus itu adalah pelekatan atau bahasa kerennya adsorpsi. Pakai D ya teman-teman, bukan absorb tapi adsorpsi. Ya, atau attachment. Jadi dia harus nempel dulu, ya. Jadi virus dengan inangnya itu dia sifatnya sangat spesifik. Jadi nggak bisa tuh satu virus bisa menginfeksi berbagai macam jenis organisme. Ya, kenapa? Karena itu tadi di tempat melekatnya, ya teman-teman, di tempat melekatnya virus itu kayak ada situs, ada reseptornya gitu. Jadi dia nempelnya di reseptornya, sehingga ya dia bisa masuk gitu loh. Jadi kayak dia ngumpet dari sistem imun tubuh inangnya. Karena apa? Karena ada situs reseptornya atau docking site, ya. Kemudian, nah ini teman-teman, jadi masing-masing tadi seperti yang saya katakan, masing-masing virus itu punya docking site masing-masing, sendiri-sendiri, atau molekul reseptor masing-masing. Contohnya adalah influenza. Influenza itu nempelnya pada bagian asam sialat di glikoprotein. Glikoprotein di mana? Glikoprotein itu adanya di membran sel. Ya, kemudian kayak HIV, itu dia kan menyerang sistem imun ya. Di mana sih sebenarnya dia duduknya atau nempelnya? Dia nempelnya itu di CD4 dan di CXCR4, itu di sel T. Kemudian di makrofag itu dia juga nempel di CCR5, gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahap penetrasi sel inang. Jadi teman-teman setelah nempel, jadi dia nempel dulu, baru dia penetrasi atau mengeluarkan asam nukleatnya. Ya, bisa RNA atau DNA. Gimana caranya? Jadi baik yang naked virus dengan envelope virus itu punya proses masing-masing gitu loh. Gimana prosesnya? Kayak gini teman-teman. Mohon diperhatikan ya. Contohnya ini adalah yang naked virus, ya. Apa namanya? Ini contohnya yang endositosis, ya, atau fagositosis. Jadi dia kayak penelanan gitu. Jadi ini nempel, terus kayak ditelan kan? Endositosis masih ingat ya teman-teman. Jadi materi biologisnya jangan dilupain dulu. Lupain saya boleh, tapi materinya jangan. Ya, jadi ini sama kan endositosis, sama seperti materi apa namanya tentang membran sel dulu, ya kan? Nah kemudian masuk kan, tertelan, masuk tuh ke dalam. Nah habis itu baru masuk ke proses uncoating, ngelepasin kapsidnya. Kemudian cuma ada DNA bebasnya, ya. Itu yang fagositosis. Kemudian ini yang berfusi. Jadi fusion membran fusion. Ya, jadi gini teman-teman. Virus envelope, jadi dia nempel nih di reseptornya, misalnya di membran plasma, ya, atau di membran sel. Kemudian dia nempel kan ininya nih, spike-spike-nya. Kemudian nanti dia kayak melebur gitu loh. Lama-lama masuk kan kalau memperhatiin. Jadi tinggal masuk adalah si kapsidnya doang. Baru setelah itu nanti dia akan terjadi pelepasan asam nukleat, ya, atau uncoating asam nukleat, gitu teman-teman. Jadi cara masuknya pun juga beda-beda ya. Oke, yang berikutnya adalah tahap eklipase. Jadi setelah sudah masuk asam nukleatnya, barulah nanti dia akan menggunakan asam nukleat sel inang untuk melakukan pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Jadi dia pakai, ya. Kemudian baru berikutnya adalah tahapan pembuatan atau pembentukan virus baru. Jadi dia bikin lagi kapsidnya, dia bikin lagi asam nukleatnya, dia bikin lagi spike-nya, dia bikin lagi juga kapsomernya. Ya, jadi dia buat semuanya lagi dari asam nukleat inangnya.
Kayak gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah yang terakhir ada tahap pemecahan sel inang. Jadi teman-teman, ketika virus sudah membentuk semua bagian atau kompartemen tubuhnya, dia akan mempackage semuanya tadi. Asam nukleotida dimasukkan dalam kapsid, kalau punya kapsom, kalau punya selubung atau sampul, baru dimasukin lagi. Pokoknya ke package jadi satu virus, gitu ya. Nah setelah itu baru masuk ke, dia mau keluar lagi tuh, mau cari atau mau menginfeksi sel tetangganya. Ya, jadi tahapan ini adalah tahapan terpecahnya sel inang atau lisis ya, melalui pembentukan enzim lisoenzim yang dapat melarutkan susunan sel inang sehingga terpecah dan mengeluarkan sejumlah virus-virus baru yang akan mencari sel inang yang baru. Gitu ya. Nah, ini teman-teman cara keluarnya pun, nah kalau yang ini contohnya adalah bertunas. Ya, jadi nggak lisis selnya. Jadi bisa lisis, bisa bertunas. Ya. Jadi dia kayak tadi loh, kayak tadi kan ditelan berfusi kan. Nah, ini juga sama, ini berfusi juga ketika dia mau keluar. Kalau teman perhatikan gambarnya yang ini sama yang ini, kebalikannya kan? Enggak. Yang bawah. Nempel, terus kayak berfusi gitu kan, tinggal keluarin. Ya. Nah, ketika ngeluarin, aja kan ininya, jadi udah di sini loh teman-teman. Siapa namanya? Si kapsid sama si sampulnya udah nempel di sini. Dan dia keluar kayak gini. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi bisa lisis ya teman-teman ini, atau bisa budding atau bertunas kayak gini. Ya, tergantung dari jenis virusnya. Biasanya yang lisis itu adalah naked virus. Sedangkan kalau yang budding itu biasanya yang envelope virus. Di sini ilustrasinya gitu ya. Ya. Jadi saya nggak jelasin dari awal ya. Sebenarnya tahapannya sama saja. Ya, sama saja semuanya. Ya, cuma di ujungnya aja beda. Gitu ya. Oke. Jadi sama saja ketika proses replikasi DNA begitu. Ya. Jadi kalau virus DNA kalau virus DNA ya udah dia awalnya sama kayak sintesis protein biasa. Replikasi, transkripsi, translasi. Tapi kalau RNA-nya apa dulu? Positif atau negatif tanda di depannya. Kalau positif berarti RNA-nya mengandung kodon. Artinya itu udah siap ditranslasi, udah langsung. Tapi kalau tidak, ya dia harus diubah dulu menjadi kodonnya. Gitu loh teman-teman. Ya. Oke. Ini sama aja ya teman-teman tahapannya, cuma beda gambar aja sama ilustrasi gitu ya, sama attachment, penetration, synthesis, assembly, sama release. Ya, beda sebutan bahasa aja. Oke, nah ini yang contohnya retrovirus ya. Jadi, jadi gini teman-teman, kalau dia RNA, dia harus diubah dulu menjadi DNA. Jadi kayak bolak-balik gitu loh. Dari RNA jadi DNA, kemudian baru lanjut ke tahap berikutnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini replikasi retrovirus, jadi bedanya di beberapa hal aja. Tadi sebenarnya saya jelasin. Yang pertama adalah masuknya sel virus menggunakan cara berfusi dengan membran sitoplasma pada spesifik reseptor. Kemudian pelepasan envelope virion ya di membran sitoplasma, kemudian genom dan spesifik enzim dari virus itu tetap berada pada di dalam core-nya virus. Kemudian terjadi yang namanya reverse transkripsi. Jadi dari RNA diubah menjadi DNA. Ya. Dari ssDNA ya tadi kan single strand ya, diubah menjadi double strand DNA oleh enzim reverse transkriptase ya. Kemudian baru masuk ke nukleus, kemudian bla 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 blanya sama. Gitu. Jadi ada perubahannya dulu teman-teman.
dari RNA jadi DNA. Karena kan tahapan replikasi, tahapan sintesis protein itu kan diawali dengan replikasi ya. Replikasi itu apa yang direplikasi? DNA. Jadi bukan mereplikasi RNA, gitu ya. Oke, nah ini ada 2 tahap sebenarnya. Ada bukan 2 tahap. Ada beberapa virus yang masuk ke fase litik, satu lagi lisogenik. Kalau litik berarti dia pecah. Kalau lisogenik, bagian dari material genetik dari virusnya itu berintegrasi. Jadi menyatu bersama dengan DNA inang. Ini contohnya adalah bakteriofag ya teman-teman. Jadi selama bakteri tersebut membelah, dia membawa DNA virus juga bersamanya. Kemudian ketika misalnya ada kondisi yang tidak mendukung begitu kan, misalnya dia kayak mau mati gitu si bakterinya, dia baru akan masuk ke dalam fase litik kayak gitu. Oke, sampai sini mau ada pertanyaan dulu teman-teman? Jelas nggak? Kita masih ada beberapa slide lagi. Belum ada, Bang Mi? Ada sih Bu. Iya, kenapa? Jadi Bu, kalau misalkan apakah virus itu penyebarannya lebih cepat dari bakteri, dan faktor apa Bu yang bisa jadi penyebab cepatnya nyebar di si virus itu Bu? Jawaban pertanyaan yang pertama itu bisa jadi iya. Karena virus itu lebih kecil ukurannya kan. Ketika misalnya jadi di dalam droplet nih, itu pasti jauh lebih banyak daripada dengan bakteri misalnya. Dari sekian berat molekul droplet itu ada sekian banyak virus. Ya, jadi dia bisa menular juga lebih cepat. Ya, kemudian apa yang mempengaruhi proses misalnya infeksi ke setiap orang ya, berarti itu adalah sistem imun. Jadi yang cuma bisa menghalau virus itu sistem imun tubuh kita. Karena kan virus itu nggak bisa pakai antibiotik. Pakai antivirus pun sebenarnya kalau nggak yang gejalanya parah-parah banget gitu ya, nggak usah pakai, minum aja vitamin, pokoknya makan makanan atau ya minum vitamin yang bisa meningkatkan sistem imun supaya itu dia bisa mati sendiri kayak gitu. Yang penting yang kena itu tahu, maksudnya aware sama badannya. Oh ini saatnya kita harus minum antivirus. Oh ini nggak perlu kayak gitu. Biasanya kita suka punya intuisi ya. Kayaknya gue harus minum deh. Kayaknya nggak perlu. Kayak gitu. Jadi kalau nggak perlu ya berarti makanya diperbaiki. Kemudian minum atau tambahan suplemen yang bisa meningkatkan sistem imun. Gitu. Karena emang sebenarnya kayak common cold aja, flu ya, virus flu biasa ya teman-teman, bukan influenza, bukan juga COVID ya. Jadi itu sebenarnya bisa sembuh kok. Yang penting teman istirahat, makan yang benar, minum suplemen, itu insya Allah cepat kayak gitu. Tapi kan agak sulit ya kita untuk istirahat ya. Ketika kita bisa terinfeksi gitu kan, atau terserang virus common cold misalnya yang sederhana ya. Jadi biasanya teman-teman kita lebih suka cari pengobatan yang lebih cepat supaya kita bisa beraktivitas lebih nyaman. Begitu. Terus Bu, kalau virus itu mengalami proses apoptosis juga nggak ya Bu? Virus apoptosis. Gini. Pakainya nekrosis dong. Bukan apoptosis. Kalau apoptosis kan kematian sel secara terencana kan? Kalau kita terkena, kalau secara alamiah, secara natural. Tapi ketika ada infeksi, jadinya nekrosis, Fahmi. Jadi nanti ada sign inflamasi ke tubuh. Makanya habis itu tentara sistem imun kita datang. Karena apa? Ada nekrosis. Gitu. Ada selnya lisis kan? Gitu, Fahmi. Ya baik Bu, makasih Bu jawabannya. Oke, thank you juga Fahmi udah bertanya. Ya tadi udah sempat saya singgung klasifikasi virus ya, jadi ada nama famili, tadi belakangnya Viridae, kalau subfamili Virinae, kalau genus itu biasanya ada virusnya. Jadi kayak
coronavirus. Berarti itu genusnya corona, nama genus gitu. Ya. Spesiesnya apa? SARS-CoV-2 kayak gitu. Ya, kemudian teman-teman ini ada banyak sekali ya, jadi ini tidak perlu dihafalkan semuanya. Jadi ada banyak sekali pembagian virus berdasarkan asam nukleat, berdasarkan ukuran dan juga bentuknya si virus. Bayangin teman-teman, tipe simetrisnya kapsid aja itu dijadikan klasifikasi virus. Ya, tipe bentuk bangun geometrinya itu loh. Ya, kemudian enzimnya juga bisa dijadikan dasar klasifikasi virus. Kemudian berdasarkan genomnya, tadi ya single strand RNA atau double strand RNA ya, atau single strand DNA, double strand DNA gitu ya. Kemudian klasifikasi virus berdasarkan kepekaan terhadap unsur kimia tertentu dan kondisi fisik ya. Ada lagi berdasarkan cara penyebaran ya, mungkin ada yang virus-virus airborne atau ada yang waterborne gitu ya. Nah, kemudian gejalanya juga ya, ISPA atas, ISPA bawah misalnya, kemudian keberadaan selubung ya, tadi ya, envelope, non-envelope ya, kemudian berdasarkan jumlah kapsomet ya. Jadi ada banyak sekali yang menjadikan dasar para ilmuwan gitu ya untuk mengklasifikasikan virus. Ya, ada banyak sekali sampai I teman-teman ya. Gak usah dihafalin. Ya. Karena banyak banget. Jadi ini mudahnya kayak gini teman-teman, ini virus DNA dikelompokkan berdasarkan tadi ya double strand, bentuknya kompleks, kemudian variabel dari envelope-nya ada atau enggak. Kayak gitu. Sebelahnya itu contohnya adalah Poxviridae, double strand icosahedral sama envelope, contohnya Herpesviridae dan seterusnya. Karena banyak lagi. Nah, RNA itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya, ada so many, emang ada banyak sekali gitu. Jadi ini nggak perlu teman-teman hafalin kok. Gitu ya. Ya kan saya juga jahat banget misalnya pertanyaannya. Sebutkan macam-macam virus yang memiliki genom positif ssRNA tidak bersampul dan kapsidnya icosahedral. Yang mana teman-teman? Ingatlah. Ya, tenang. Oke, jadi ini masih banyak ini negatif, tadi yang positif. Oke, nah kemudian kita masuk ke viral patogenesis ya. Sama halnya seperti mekanisme patogenesis pada bakteri, intinya adalah ada portal entry atau ada situs masuknya virus. Utamanya dari mana? Dari sistem pernapasan sebenarnya. Gitu ya, atau dari kulit yang terbuka. Gitu. Ya, jadi selama ada lubang gitu ya. Ada tempat masuk ya, nanti dia bisa masuk kayak gitu ya, sampai nanti dia mencapai ke organ tertentu yang reseptornya ada di sana gitu. Oke, nah ini saya ambil satu contoh aja teman-teman, yang paling mudah adalah influenza. Dia adalah transmisinya airborne, jadi dia adalah airborne disease. Ini influenza ya teman-teman, bukan common cold ya. Jadi influenza itu disebabkan oleh virus Orthomyxoviridae. Jadi virus influenza itu menghasilkan destruksi sel epitel pada jalur respirasi. Ya, memicu infeksi sekunder dari bakteri seperti Haemophilus influenza dan Staphylococcus aureus. Ya. Virus influenza itu punya sampul dan genomnya adalah negatif ya, ssRNA. Di sampulnya dia punya dua macam protein spike ya, atau dua macam paku atau dua macam faktor virulensi. Yang pertama adalah neuraminidase, yang kedua adalah hemaglutinin. Ya. Jadi untuk yang neuraminidase itu dia perannya adalah menghidrolisis asam sialat, membantu dalam pelepasan partikel virus. Sedangkan hemaglutinin itu memungkinkan virus untuk menempel pada sel inang dengan berikatan pada epitel residu asam sialat. Ya, dia juga berperan untuk melakukan fusi sampul virus pada sel membran inang. Nanti kita lihat videonya teman-teman habis ini. Nah, ini adalah struktur dari virus influenza. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini dia virus bersampul ya. Kemudian dia punya dua macam spike ya. Ini ilustrasinya huruf T sama bulat, sama oval ya.
Yang T ini adalah neuraminidase, yang bulat ini adalah hemaglutinin. Ya, yang di luarnya adalah sampulnya. Ini adalah genomnya. Ya. Oke, kita lihat video dulu ya, teman-teman. Jadi ini adalah bagaimana influenza. Oh, bisa di sini ternyata. Di sini aja deh, nggak apa-apa. Bentar. Udah saya share. Sebentar, waktu kemarin nggak bisa. Bentar ya. Share sound dulu. Coba ya. The flu is a contagious respiratory infection caused by influenza viruses. Like all viruses, influenza must gain entry into host cells to Jadi harus replicate. masuk. The process involves several stages, from attachment and entry Sama to ya viral tahapannya. RNA and Attachment protein masuk, production to assembly and produksi release RNA from the host protein, cell. pembentukan sama pelepasan. An influenza virus Nah, itu attaches nempel to ya, a teman-teman. cell when hemagglutinin, one type of protein in its Hemagglutininnya viral envelope, binds to a host receptor. Hemagglutinin Dipasang recognizes receptor polysaccharides that terminate with sialic acid. The cell then takes up the virus by endocytosis. The endocytic vesicle then fuses with a lysosome. A lysosome contains digestive enzymes and an acidic interior, and typically digests contents taken in from outside the cell. Unfortunately for the host, the virus uses the acidity to its advantage. An ion channel allows protons to enter the virus. The acidity inside the viral particle disrupts protein-protein interactions, causing matrix proteins to detach from proteins covering the viral RNA genome. This detachment is the beginning of the uncoating process. It's interesting to note that one type of anti-influenza drug blocks this ion channel. The acidity also triggers hemagglutinin to make a structural change and insert itself into the vesicle membrane. In this new form, hemagglutinin stimulates membrane fusion. The RNA genome and associated proteins can flow freely away from the matrix proteins into the cytoplasm, completing the uncoating process. The 8 RNA segments of the influenza genome are covered with nucleocapsid proteins, abbreviated NP, and attached to several other proteins that make up the viral RNA polymerase. These RNA protein units enter the nucleus via the nuclear pores. The RNA segments are minus-strand RNAs, meaning that they're non-coding strands. Each of the 8 segments needs to be copied into a complementary plus strand by the viral RNA polymerase before it can be used for translating proteins. To make a messenger RNA for translation by host ribosomes, the virus needs to add a structure called a 5' cap at the beginning of the mRNA transcript. The virus performs a stealthy act known as cap snatching, in which the viral RNA polymerase cuts off the cap from one of the host cell's own mRNA molecules and uses the cap to start transcription of viral RNA. The new plus-strand viral RNA gets a poly-A tail that aids in mRNA stability. Ya. Jangan dilupain teman-teman sintesis replik apa The proses new viral transkripsi yang kemarin di mRNA biologi sel. leaves the nucleus for the cytoplasm, Diajak where the keluar host tuh. cell's ribosomes translate the mRNA. Terjadilah In this example, translasi. the mRNA codes for the nucleocapsid protein that will coat future viral RNA molecules. Several other mRNAs code for viral envelope proteins. Envelope proteins are made by ribosomes on the host cell's endoplasmic reticulum. This particular mRNA codes for hemagglutinin. Back in the nucleus, the newly made nucleocapsid proteins prime and stabilize viral RNAs as they're being synthesized into full-length plus strands, this time lacking a cap and a poly-A tail.
Newly made RNA polymerase proteins enter the nucleus and participate in the production of additional full-length minus strands that will serve as the RNA genome segments of new Dari viruses. negatif jadi positif kan? Dinegatifin lagi. From these events, 10 Iya, different teman-teman. types of proteins are synthesized from 8 RNA segments, and new minus strand RNA genome segments are produced. The RNA genome segments, complex with RNA polymerase, nucleocapsid proteins, matrix protein, and packaging proteins, are exported from the nucleus. Nah, ini keluar dari nukleus ya. Jadi dibikin semuanya The tuh. envelope proteins made on the endoplasmic reticulum move by transport vesicles from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus and finally to the plasma membrane. The RNA protein complexes are then packaged into progeny viruses as they bud from the cell membrane. Gitu teman-teman, jelas nggak? Jadi kan tadi dia nempel dulu kan hemaglutininnya di asam sialat, kemudian dia masuk dengan cara endositosis, kemudian datanglah lisosom yang dimiliki oleh oleh tubuh inang, tapi justru lisosom itu kan ada digestive system ya, di sana ada ion-ion juga. Nah justru nanti ionnya itu bisa masukkan ke dalam si virusnya itu justru malah mengaktifkan virusnya supaya dia lepasin strukturnya virus tersebut. Kemudian baru setelah itu dia keluar kan, ya kan, kemudian menuju ke nukleus kayak gitu. Nah kemudian kan dia negatif ya. Artinya negatif di sini adalah dia nggak bawa kodon teman-teman. Itu bukan bagian yang mengkodekan protein. Jadi harus dibikin dulu jadi positif. Maka tadi teman perhatiin dari negatif jadi positif kan. Kemudian baru jadi RNA matang. RNA matang tuh positif RNA. Ya, kemudian habis itu dia ditranslasi kan keluar. Kemudian kemudian hemaglutininnya nempel di retikulum endoplasma buat nanti bikin si sampul. Ya kan? Nah, yang tadi di ribosom bikinlah itu nukleokapsid. Bikin lagi negatif strand RNA-nya lagi gitu loh. Karena kan tadi genomnya itu kan negatif strand RNA kan? Negatif ssRNA. Jadi emang agak ribet teman-teman virus itu untuk replikasi ya, terutama yang negatif. Kalau yang positif sih mungkin mostly nggak terlalu ribet, tapi kalau yang negatif dia ribet, dari negatif dipositifin terus dinegatifin lagi, baru di package, gitu, ya. Dicerna pelan-pelan ya teman-teman. Nanti dilihat lagi videonya, ya. Keluar lagi dia. Oke, nah kemudian ini adalah boleh nanti dibaca-baca ya teman-teman. Ini adalah macam-macam virus yang penting yang menginfeksi manusia. Ya, ada adenovirus, ya ada Ebola, ada Epstein-Barr, ya, ada hepatovirus, ya hepatitis, ya. Ini ya teman-teman. Kemudian ada ini nih, common cold. Jadi common cold itu adalah rhinovirus, ya. Berbeda dengan influenza. Simptomnya mirip, ya, sama-sama beda keluarga sih sebenarnya, gitu, ya. Oke teman-teman, sudah selesai materinya. Sampai sini mau ada yang silakan. Silahkan. Boleh. Jelaskah? Bu, mau tanya lagi, Bu. Kenapa, Mi? Jadi kalau tadi kan yang jelek-jelek semua tuh Bu, tentang virus. Kalau misalkan dari sisi baiknya, ada nggak sih Bu manfaat virus buat kehidupan kita? Oke. Jadi memang kan virus itu adalah parasit obligat ya. Jadi memang sejauh ini virus itu digunakan untuk pembuatan vaksin, ya. Kemudian juga digunakan untuk rekayasa genetika. Contohnya adalah bakteriofag. Ya, jadi fage-fage itu juga bisa digunakan untuk kayak bikin pengobatannya bagaimana gitu. Jadi
selain virus itu menyebabkan infeksi, tapi kan dari virus tersebut itu juga bisa dihasilkan sebuah obat atau dijadikan penelitian dasar lah ibaratnya kayak gitu. Walaupun mostly emang ya hampir semuanya itu negatif. Positive side-nya emang sangat sedikit kayak gitu. Gitu Fahmi. Ya, makasih Bu jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi kah teman-teman? Ibu, virus itu dia punya masa hidup gitu ya, Bu? Maksudnya kayak 7 hari dia akan mati. Maksudnya kan ada yang 14 hari gitu kayak COVID-19. Itu maksudnya emang sebenarnya dia begitu atau ada yang lebih cepat sembuh gitu kan maksudnya? Nah, sekali lagi. Kenapa bisa beda-beda? Ya tadi kita balik lagi ke sistem imun. Ya, jadi kan nggak mau ibaratnya gini teman-teman. Misal analoginya ya, virus adalah maling, dia sel tubuh kita itu adalah rumah. Malingnya udah masuk ke rumah, pertama sembunyi-sembunyi, ya kan, nggak tahuan tuh sama satpam, ya. Terus lama-lama mungkin malingnya kan berisik ya, kelontang-kelanting, ngambil apa, ngambil sini, terus kedengeran sama satpam. Ya kan nggak mungkin didiemin dong sama satpamnya kan, kan nanti mau dirusak semua sama malingnya. Maka datanglah ke satpamnya. Ya jadi battlefield-nya itu adalah antara sistem imun tubuh kita sama si virusnya. Semakin kuat sistem imun tubuh kita, ya berarti kita semakin cepat sembuh, gitu. Semakin cepat berarti istilahnya masa virus itu ada di dalam tubuh kita, kayak gitu. Gitu, Sally. Ada lagi Bu, kan ada virus yang orang kena sekali dia nggak bisa kena lagi gitu kan. Terus ada juga yang bisa kena berkali-kali gitu. Oke, berarti sebenarnya bukan dia nggak kena sel. Jadi sebelum dia menimbulkan infeksi itu udah mati duluan virusnya. Berarti memori antibodi yang terbentuk di orang tersebut itu lebih kuat. Jadi belum sampai virus itu menyebabkan gejala, dia udah mati. Karena sistem imun tubuhnya langsung kena, gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin, karena sistem imun itu kan kompleks ya, dan itu case by case gitu loh, nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Jadi kalau yang bisa kena lagi ya berarti tentaranya tuh datangnya lama sel. Yang harusnya dia udah datang, ini belum. Jadi udah muncul gejala, gitu. Gitu, Sally. Jadi emang ada virus-virus tertentu Bu yang kita nggak usah apa-apain tapi dia sembuh ya Bu. Iya, karena emang virus ini emang kaitannya sama sistem imun sih. Beda sama bakteri. Gitu. Sometimes emang bakteri itu emang kadang ya butuh antibiotik. Dilihat juga kalau misalnya emang sampai ke kultur darahnya atau derajat infeksinya itu bisa ditambah antibiotik. Tapi kalau misalnya emang mungkin gejalanya biasa-biasa aja mau infeksi bakteri, ya itu mungkin ada juga yang nggak perlu antibiotik kayak gitu. Jadi kan ada banyak hal pendukung yang digunakan untuk mendiagnosis dan kemudian menentukan treatmentnya apa kayak gitu. Gitu, Sally. Oke, ada lagi kah teman-teman? Bu, kalau yang dimaksud virusnya inkubasi dalam tubuh kita tuh maksudnya gimana ya Bu? Yaitu inkubasi berarti dia memperbanyak diri, Fahmi. Tapi dia memperbanyak tuh kadang nggak akan deteksi gitu ya Bu? Apa gimana sih? Iya, iya, artinya mungkin sistem imun kita lagi tidur, Mi. Belum bangun. Belum bangun. Jadi gak ketahuan ada maling di dalam. Gitu. Cara bangun ini gimana Bu?
Cara pasang alarm nih. Ya. Cara banguninnya gimana ya? Cara banguninnya berarti, gimana ya? Saya nggak bisa jawab nih. Bagaimana caranya membangunkan sistem imun? Antioksidan, Bu. Iya bisa pakai antioksidan supaya jadi gini loh. Ibaratnya gini ya, Fahmi. Misalnya Fahmi naik motor ke kantor, terpapar kan sama asap segala macam, itu kan radikal bebas nih. Nah, sistem imunnya tuh lagi ngerapin yang radikal bebas loh, lagi asik di situ. Tapi ternyata ada maling datang ke dalam, jadi nggak kelihatan. Jadi kita butuh kayak misalnya ya suplemen antioksidan atau vitamin C ya atau vitamin D. Iya sayang. Iya. Jadi itu tadi dia kelamaan bangunnya karena mungkin pertama dia bisa lagi ngurusin yang lain, stres-stres yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pas lagi mau harusnya dipakai buat nyerang sebagian, ini dia masih di situ aja gitu, masih ngurusin yang tadi lagi ngurusin yang stres-stres itu. Gitu. Ingat, stres itu menurunkan sistem imun ya teman-teman. IgA. Ya. Oke, ya. Ada lagi seru kayaknya. Ya, membahas virus banyak ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini siapa yang nggak hadir ya? Di sini ada ruang virtual kan? Ada. Soalnya di absen saya cuma 29. Ada satu orang yang nggak ada berarti. Kayaknya di sini ada nama. Totalnya sekarang kelas kita 28, Bu. Nah, ada itu semua keluar. Kayaknya sebentar ya. Namanya kayaknya masih ada satu deh. Oh iya benar, Ade Sukma. Ade Sukma. Kenapa namanya masih ada? Berarti dia cetak ARS itu. Oke, teman-teman. Masih ada lagi kah? Silahkan. Udah saya absen ya. Bu, kalau tetanus itu bakteri ya, Bu? Iya, nak. Tapi kok orang ngomongnya virus anjing gila gitu, Bu ya? Maksudnya terkenalnya virus. Itu rabies. Oh iya, rabies. Kalau rabies virus itu, Bu? Rabies virus. Gitu. Kalau tetanus bakteri ya, Clostridium tetani. Tapi kalau rabies itu dari virus. Rabies virus, nama virus emang rabies. Bentar, saya sambil colok. Teman-teman, ada lagi kah yang mau tanya? Dia tidak nyolok ya, guys. Woi. Silakan kalau nggak ada lagi, berarti saya cukupkan saja pertemuan kita di hari ini. Untuk pekan depan karena kita sudah Ramadan ya, saya sih fleksibel ya teman-teman. Kita mau mulai jam berapa gitu. Kalau apakah kita mau mulai mundur 15 menit supaya teman-teman ya sholatnya lebih nyaman, buka puasanya lebih nyaman gitu kan. Jadi nggak buru-buru. Jadi 18.45 kita masuk gitu. Gimana? Tapi ya tarawihnya jadi mundur. Gimana, Mi? Halo. Paling nanti didiskusin lagi, Bu, sama teman-teman. Oke, jadi nanti diskusin aja ya. Ya memang kuliah penting, tapi ya ibadah juga penting kayak gitu maksudnya. Karena kan ini special case ya. Bukannya karena Ramadan kita jadi mundur kuliahnya. Jadi supaya nyaman aja gitu loh. Kan nggak enak ya teman-teman. Buka puasanya buru-buru, belum sholat, belum baru mau makan kolak dulu. Baru mau makan nasi misalnya. Jadi ya pokoknya nanti diskusin aja ya kita mau start jam berapa. Gitu. Kalau misalnya mau mundur berapa menit kayak gitu. Oke, karena ya lumayan tuh berapa pekan. 1, 2, 3, 3 pekan lah kurang lebih.
Kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah perbuatan ke teman-teman semua, karena kita sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah menerima pahala puasa kita di Ramadan tahun ini. Ya, sampai ketemu lagi di bulan depan, bukan di minggu depan. Ya, nanti tinggal dikasih tahu aja ke saya, Fahmi, jam berapa kita mulainya. Begitu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman, boleh live. Saya izin live ya.